Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 133 Kunjungan Malam ke Kediaman Feng. Mungkinkah rumor bahwa Patriark Tua Feng dihinggapi setan kegilaan sebenarnya adalah pekerjaan Su Ruoyun di balik layar? Mata Guan Xilin membelalak, berpikir bahwa wanita itu terlalu menakutkan. Telah mencuri identitas Little Jiu dan tidak memperlakukan anggota keluarganya sebagai kerabat tetapi malah bersekongkol melawan mereka seperti ini. Wanita seperti itu tidak pantas mendapatkan apapun selain dipotong-potong menjadi jutaan keping. Feng Jiu berpikir sejenak dan menganggukkan kepalanya. Tidak mungkin kakek tiba-tiba menjadi seperti itu begitu dia kembali. Aku yakin itu pasti salah satu rencananya. Kita akan membicarakannya lagi setelah aku ke sana malam ini. Kau berpikir untuk menyusup ke kediaman Feng. Tapi, di tempat seperti kediaman Feng, keamanannya pasti ketat. Tidak akan mudah untuk keluar masuk tempat itu sesukamu. Guan Xilin berkata dengan sedikit khawatir lalu melanjutkan, lagi pula, jika kau tertangkap dan ditangkap sebagai pembunuh, apa yang akan kau lakukan? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan tingkat kekuatan yang kumiliki saat ini, tidak masalah untuk menyusup ke kediaman Feng. Ujarnya, nadanya penuh percaya diri. Memalingkan pandangannya ke Guan Xilin, dia kemudian berkata, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri dan kau tidak perlu khawatir tentangku. Kita akan menunggu sampai setelah kunjunganku ke kediaman Feng malam ini sebelum kita bicara. Baiklah. Tapi kau harus berhati-hati. Guan Xilin mengingatkan dengan cemas. Nyonya, apakah Anda ingin saya ikut dengan Anda? Atau membantu Anda dari luar? Leng Xuang membuka mulutnya untuk bertanya. Tidak perlu. Dia berdiri dan berkata kepada mereka berdua, kalian berdua tunggu saja aku di rumah. Aku akan kembali ke kamar untuk berkultivasi dan kalian tidak perlu memanggilku untuk makan malam. Setelah memberitahu mereka tentang niatnya, ketika dia baru saja berbalik untuk kembali ke kamarnya, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Leng Xuang. Kakakku ingin pergi ke arena pasar gelap. Pergilah ke sana untuk membuat pengaturan dan beritahu mereka agar menjaganya. Ya, Leng Xuang menjawab. Setelah melihat Feng Jiu memasuki kamarnya, dia menoleh ke Guan Xilin dan bertanya, Tuan Muda, Anda ingin pergi ke arena? Benar sekali. Aku ingin mencoba kemampuanku di sana. Suaranya dipenuhi dengan semacam antisipasi dan tatapannya hampir berbinar dengan kegembiraan saat dia berkata, aku juga berpikir untuk memasuki Akademi Awan Bintang, oleh karena itu, dalam kompetisi yang diadakan setiap 3 tahun sekali, aku harus mencapai peringkat dalam 10 besar di negara Sun Glory. Akademi Awan Bintang hanya menerima siswanya sekali setiap 3 tahun dan kau akan punya waktu 1 tahun penuh untuk mempersiapkan diri. Sambil berbicara, Leng Xuang menoleh padanya dan melanjutkan, tapi, tempat itu selalu ketat karena orang-orang paling elit dari manapun berkumpul di satu tempat itu. Hanya dalam 1 tahun, apakah kau benar-benar yakin akan bisa masuk ke Akademi Awan Bintang? Aku pasti akan berhasil. Ucapnya penuh tekad, matanya memancarkan keyakinan penuh. Setelah kembali ke kamarnya, Feng Jiu masuk ke dalam ruang untuk berkultivasi. Di dalam ruang itu, energi dari kekuatan mistisnya berputar cepat di sekelilingnya, menjadi lebih kuat saat berputar. Setelah mengolah energi mistisnya, Feng Jiu berlatih seni bela dirinya. Baru pada malam hari dia akhirnya keluar dari ruang itu. Setelah berganti pakaian hitam, dia menutupi wajahnya. Dengan ketukan jari kakinya, dia melompat keluar dari halaman menuju kediaman Feng. Pada saat itu, di dalam aula utama kediaman Feng, tempatnya terang benderang bagaikan siang hari. Diam-diam menyelinap ke kediaman Feng, Feng Jiu berputar ke atap aula utama dan berjongkok sambil mengangkat genteng dari atap untuk melihat ke bawah melalui celah kecil. Dia melihat Feng Xiao duduk di kursi utama rumah, mendengarkan Murong Yisuan di kiri bawah menjelaskan alasan kunjungannya. Wajah Feng Xiao pucat pasi dan dalam kemarahan yang meluap, dia menghantamkan telapak tangannya ke meja dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, katakan itu sekali lagi. Wajah tampan dan menarik Murong Yisuan dipenuhi rasa bersalah dan sangat menyesal. Ia berdiri dan berkata dengan hormat, Paman Xiao, aku tahu ini sulit bagimu untuk menerima, tetapi ini adalah keputusanku setelah memikirkannya dengan saksama. Aku juga telah berbicara dengan King Ge tentang hal ini. Murong Yisuan menatap Feng Xiao yang marah dan berkata dengan nada penuh penyesalan, karena itu, aku berharap keluarga Feng dapat menjadi pihak yang mendorongnya, mengusulkan untuk menarik diri dari pertunangan. Dengan cara ini, setidaknya akan mengurangi rasa sakit yang akan ditimbulkan pada King Ge seminimal mungkin.